ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى به بالحق بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ونفع بلسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan pagi yang penuh dengan berkah ini Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kita semua kekuatan dan izinnya dan kehendaknya untuk kembali melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan ini juga kita lanjutkan dengan ibadah yang agung, yang mulia, yang besar, yaitu adalah thalabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita semua hidayah iman, hidayah Islam, dan senantiasa diberikan petunjuk untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam semoga tercurah limpahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia dan senantiasa setia di atas ajaran dan tuntunan beliau dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam pembahasan akidah. Yang alhamdulillah dengan izin dan taufik Allah Subhanahu wa taala kita sudah menghatamkan 2 kitab ya Pak ya. Yang pertama Al-Usul Al-Thalatha, kemudian yang kedua Qawaidul Arba'. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan satu kitab yang berikutnya, yaitu adalah Kasyfu Asy-Syubhat. Tentu dalam ilmu, ya apalagi ilmu agama, ya, kita tidak sembarangan. Ya. Mungkin sebagian dari kaum muslimin atau sebagian dari penuntut ilmu itu punya sikap tergesa-gesa. Ya. Seperti misalnya ketika kita belajar tentang usul thalatha, lalu kemudian di qawaidul arba' itu beberapa ada yang mengulang. Ada beberapa yang memang pembahasannya diulang. Namun bagi seorang penuntut ilmu tidak lepas ya, dari bagaimana cara dia untuk menuntut ilmu itu sendiri. Ya. Seorang penuntut ilmu, seorang talibul ilmi, apalagi dalam masalah agama, dia harus mengikuti apa yang telah dikumpulkan oleh para ulama. Ya. Paling tidak ada beberapa maqalah atau beberapa mustalah, beberapa istilah yang perlu kita sama-sama ingat. Ada perkataan yang mengatakan man hurimal usul hurimal usul. Siapa yang tidak menguasai pokok-pokok landasan dalam sebuah cabang ilmu, maka dia tidak akan sampai pada ilmu tersebut. Ya, jadi kita mulai dari paling dasar. Salah satu usul atau usul thalatha itu membahas hanya tentang 3 hal ya Pak. Apa yang pertama? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal agama Islam dengan dalil. Yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hanya 3 itu saja, permasalahan yang ringan. Namun itu adalah dasar usul. Ya makanya disebut usul thalatha. Ya. Dan dalam perkataan sebagian ulama tadi, man hurimal usul hurimal usul. Siapa yang tidak menguasai landasan-landasan pokok dalam sebuah ilmu, dia tidak akan sampai. Ya, bagaimana mungkin kemudian dia langsung membahas tentang kitab-kitab tauhid akidah tentang masalah asma dan sifat. Wah ini cukup berat. Ya.
Ada perkataan yang lain yang mengatakan ya, man ramal ilma jumlah dhahaba anhu jumlah. Siapa yang mempelajari suatu ilmu dengan sekaligus, ya, jadi satu kali kajian gitu, 3 kitab langsung dibahas misalnya, atau 1 kitab langsung dihabiskan. Ya, kata para ulama ya dalam perkataan tadi, dhahaba anhu jumlah, maka juga akan hilang dengan cepat. Ya. Begitu banyak yang dia masukkan ke dalam diri atau yang dia pelajari, maka juga begitu cepat banyak yang akan dihilang. Maka dalam masalah menuntut ilmu ini kita memperhatikan bagaimana para ulama menuntunkan ya, perjalanan thalabul ilm kita. Dan permasalahan ini disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid ya, rahimahullah ta'ala dalam kitab Hilyah Thalibul Ilm. Ya, bagaimana kita memulai dalam menuntut ilmu, dan tentu harus ada tuntunannya. Nah, dalam masalah akidah ini diantara yang dituntunkan. Ya, seorang thalibul ilm, seorang penuntut ilmu memulai dari yang paling dasar, yang paling kecil, kemudian terus meningkat sampai yang paling besar. Di antara usul salata, kemudian qawaidul arba, kemudian insyaallah tentang masalah atau dalam kitab Kasyfu Asy-Syubhat. Ya. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah juga ya membetulkan dan juga menyetujui dan juga memotivasi para penuntut ilmu untuk mengikuti saran dan petunjuk para ulama dan para ulama. Ya, insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan salah satu dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala dalam permasalahan akidah, ibadah atau tauhid rububiyah yang berkaitan tentang salah satu lawan dari tauhid. Ya. Lawan dari tauhid apa? Syirik. Ya. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia harus meninggalkan perbuatan syirik. Ya, bahkan juga dengan pelaku perbuatan syirik harus ditinggalkan. Dan orang yang di dalam dirinya, dalam hatinya masih ada noda-noda ya, atau masih ada perkara-perkara kesyirikan, nah berarti dia dikatakan bertauhid tidak? Dikatakan dia seorang muwahhid atau tidak? Tidak. Jadi betul-betul harus totalitas. Ya. Nah maka dari itu ini adalah diantara misi yang dilakukan oleh Syekh ya, rahimahullah taala untuk membersihkan di dalam dada seorang muslim di sepanjang zaman dari zaman beliau sampai seterusnya ya agar terhindar dari noda-noda syirik. Kalau kita perhatikan dalam sejarah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau itu hidup di negeri Uyainah pada tahun 1115 beliau dilahirkan, dan kondisi ya, Uyainah pada masa itu ya kondisi yang sangat terburuk khususnya dalam masalah tauhid. Ya. Dari sisi politik, aspirasi atau siasa itu belum adanya khalifah. Ya. Negeri kerajaan Saudi Arabia, Mamlakah Arabia Saudi itu belum didirikan, belum ada. Jadi masing-masing wilayah itu dengan khalifahnya. Ya, yang di Sana'a sendiri, yang di Uyainah sendiri khalifahnya, yang di Riyadh bersendiri, yang di Yaman dan semuanya. Mereka masing-masing ada khalifah sendiri-sendiri, sehingga bisa dipastikan kondisi politik pada saat itu, kondisi kaum muslimin pada saat itu terpecah sesuai dengan apa? Sesuai dengan wilayah masing-masing. Ya. Dan ternyata pada saat itu dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, ya itu sudah mengalami masa yang kalau bisa dibilang sangat terpuruk. Ya. Apa yang terjadi pada zaman itu? Banyak di antara mereka yang melakukan perbuatan syirik. Ya. Ketika ada pohon besar, ya, ada pohon kurma yang dianggap sebagai pohon keramat, mereka memuliakan, mereka bertabaruk mencari, ya, mencari manfaat dari pohon-pohon, dari batu-batu tersebut. Sampai bahkan kubur makam orang-orang soleh itu dijadikan tempat untuk meminta.
Ada di antaranya makam atau kubur Zaid bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Zaid bin Khattab ini adalah saudara dari Umar bin Khattab, saudara saya. Dia merupakan seorang sahabat yang wafat, dan mereka mengagungkan makam tersebut. Jadi kuburnya dibuat tinggi, ya dibuat pokoknya diperindah, diperbagus, ya, sehingga kemudian orang-orang datang ke sana, dan kemudian yang tadinya ya niatnya hanya untuk berdoa kepada Allah melalui kubur tersebut, akhirnya sampai dijadikan tempat untuk meminta, jadi tempat untuk minta. Nah, melihat kondisi ya, seperti ini, Syekh Muhammad bin Wahab Taala tidak tinggal diam. Beliau melakukan upaya untuk dakwah, dan dakwah yang beliau lakukan adalah dakwah tauhid. Apa misinya? Memberantas syirik. Betul-betul berantas. Bahkan ketika melihat adanya makom yang ditinggikan seperti itu, beliau berusaha untuk bagaimana menghilangkannya, bagaimana untuk memerangi perbuatan ini. Di antaranya apa? Di antaranya dengan menghancurkan atau meratakan kubur tersebut. Ya, kalau beliau sendiri yang ujuk-ujuk datang tidak mungkin. Maka beliau berusaha untuk bekerja sama, ya, melakukan dakwah bersama dengan khalifah di Uyainah pada saat itu. Ketika diratakan kuburan tersebut, kira-kira yang biasa datang ke tempat tersebut marah tidak? Marah tidak? Wah, bukan marah lagi, murka. Ya, itulah terkadang yang menjadikan sebab kenapa orang-orang yang membenci dakwah tauhid, membenci dakwah sunnah. Kenapa? Karena mereka marah, merasa bahwa situs-situs tempat-tempat mereka untuk beribadah dirusak. Ya, kalau sudah nggak ada tempatnya bagaimana? Ya, mereka nggak bisa melakukan, akhirnya dari jauh, akhirnya mereka marah. Nah, inilah. Dan itu terjadi dalam dakwah Syekh Muhammad bin Wahab Taala. Beliau kemudian diperangi oleh beberapa khalifah-khalifah yang ada di daerah situ. Sampai akhirnya beliau keluar dari Uyainah dan pindah ke daerah Dir'iyah, dan kemudian di sana beliau menguatkan kembali dakwah tauhid. Dan di antara upaya beliau untuk berdakwah adalah dengan tulisan. Ya, membuat karya-karya, membuat ya, tulisan-tulisan ya, ilmu yang kemudian disebarluaskan. Dan ini adalah di antara sebuah kebiasaan ya, atau sebuah suatu karya yang sudah ditunjukkan atau dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Banyak menulis kitab-kitab. Kemudian diturunkan kepada murid-muridnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Imam Al-Mizzi, bahkan sampai Imam Rajab al-Hambali rahimahullah, beliau juga menulis banyak kitab-kitab. Nah, di antaranya Syekh Muhammad bin Wahab kemudian juga ikut ya dengan tradisi ini ya, untuk menyebarkan dakwah tauhid melalui apa? Kitab, melalui tulisan. Nah, sampailah pada kitab syarh atau kitab Kasyfu Asy-Syubhat yang berisikan ya, tentang bantahan-bantahan kepada orang-orang yang melakukan syubhat ya, dalam persoalan-persoalan akidah. Ya. Karena kalau disampaikan dalil, ya, lalu kemudian mereka punya syubhat, nah ini nggak bisa sampai, kecuali apa? Dibantah terlebih dahulu, ya, masalah syubhat-syubhat tersebut. Nah, kitab yang akan kita kaji, ya, Kasyfu Syubhat, berjudul Kasyfu Asy-Syubhat. Yang kalau kita lihat dalam judulnya saja sudah terlihat, sudah dapat kita pahami bahwa Syekh dalam kitab ini berusaha untuk membantah, ya, berusaha untuk mengungkap, ya, menyingkap apa saja syubhat-syubhat orang-orang yang melakukan perbuatan syirik khususnya. Ya, kasyfu di sini bermakna izalatul ghita. Jadi kasyf ya, itu secara lafaz, secara lughah, secara definisi, secara etimologi itu artinya izalatul ghita. Izalah itu membuka, ya, menghilangkan. Al-ghita itu tutup, penutup. Ya, seperti kalau kita mau minum, ya, kita buka apa? Tutupnya terdahulu. Itu kasyf atau mengungkap. Ya. Dan ini adalah salah satu lafaz yang disebutkan ya, oleh Allah SWT
Inna kashiful adzab qalila. Sesungguhnya kami akan menyingkap azab. Ya, kami akan bukakan azab bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Orang-orang yang masuk dalam neraka Allah akan tampakkan, Allah akan buka ya, azab kepada mereka. Nah, kasfu ya, ini digunakan untuk menghilangkan sesuatu, betul-betul untuk mengungkap dan menghilangkan. Bukan hanya dibuka saja untuk diketahui, tapi untuk apa? Apa yang dihilangkan? As-syubhat. Ya, syubhat ini bermakna secara etimologi, secara bahasa itu jamak, bentuk jamak dari syubhat. Syubhat. Jadi bentuk tunggalnya itu syubhat, bentuk jamaknya adalah syubhat. Ya. Apa maknanya? Al-amrul mustabih. Ya. Perkara yang tidak jelas. Ya. Perkara yang la yadri hal huwa haqqun am batil. Seorang itu tidak tahu ini perkara benar atau salah, perkara yang hak atau yang batil. Ya, jadi perkara yang syubhat itu perkara yang sama-sama. Ya. Nabi SAW menggunakan lafaz syubhat ini dalam permasalahan perkara di antara yang halal dan haram. Nabi SAW, innal halala bayyinun wal haramu bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Ya, apa saja yang halal Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau Nabi SAW jelaskan dalam hadis-hadis. Wal haram bayyin, dan yang haram pun jelas. Ya, dalam masalah makanan, dalam masalah minuman, dalam masalah pakaian, semua jelas. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, wa bainahuma umurun mustabihat. Dan yang belum jelas atau di antara keduanya, di antara yang halal dan haram itu adalah perkara yang mustabih, syubhat, ya, yang samar. Yang Nabi SAW sifatnya apa? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Enggak banyak yang tahu. Jadi perkara syubhat ini ternyata enggak banyak yang tahu. Sedikit orang-orang yang tahu. Sehingga kemudian banyak dari orang yang terjerumus dalam perkara syubhat. Ya, khususnya contoh misalkan kecil dalam pekerjaan kita. Ya, kita bekerja, ya, lalu kemudian kita mendapatkan gaji setiap bulannya, ya, seperti sekarang awal bulan ini, ya, gaji setiap bulannya. Lalu kemudian ketika kita bertemu dengan klien atau mungkin bertemu dengan rekanan dari tempat kita bekerja, mereka memberikan hadiah, dikasih hadiah kita, Pak. Nah, ini diterima atau tidak? Terima atau tidak, Pak? Kita sebagai pekerja dalam sebuah perusahaan misalnya, ada kliennya yang biasa kita berkomunikasi, kita sebagai wakil dari perusahaan ini kita bekerja, lalu klien tersebut memberikan kita hadiah, ucapan terima kasih karena mungkin pekerjaan kita bagus dan lain. Ada diterima atau tidak, Pak? Terima. Kenapa diterima, Pak? Hadiah. Kata Nabi SAW, hadiah ummal ghulul. Kata Nabi SAW, hadiah bagi seorang pekerja karyawan yang sudah digaji oleh perusahaan adalah ghulul. Ya, adalah sebuah harta khianat. Sebuah harta khianat. Nah, ini gimana, Pak? Jadi diterima atau tidak? Diterima atau tidak, Pak? Nah, ini hati-hati. Ya, dalam masalah ini ketika hadiah yang diterima atau diberikan itu berkaitan dengan pekerjaan yang dia lakukan, ya, maka ini tidak boleh. Ya, sebagai orang bilang ini kan hadiah. Nah, inilah yang namanya sama-sama. Bukan profesional saja, saya hanya diberikan hadiah, saya nggak minta dia. Ya, tapi dikasih. Tapi pertanyaannya sebab dia dikasih karena apa? Karena pekerjaan. Dan dia sudah mendapatkan gaji dari pekerjaan. Dan Nabi SAW mengatakan ada yang umal. Nah, ada kisahnya di sini, Pak. Seorang sahabat yang Nabi SAW perintahkan dia untuk mengurusi zakat di satu daerah. Nah, jadi sahabat ini mendapatkan mandat dari Nabi SAW untuk mengurusi zakat di satu negeri. Dia mengambil zakat, mengumpulkan zakat. Nah, sampai pada Nabi SAW, lalu sahabat ini memberikan ya zakat yang sudah beliau dikumpulkan, lalu kemudian mengatakan, ini zakat yang dikumpulkan, ini adalah hadiah yang aku dapatkan dari mereka. Nah, itu apa yang terjadi? Nabi SAW kemudian berkhutbah, kemudian menjelaskan tentang masalah halal dan haram, ya, dan berkata kepada sahabatnya tadi, apakah yang engkau mendapatkan hadiah itu karena
pekerjaan atau bukan? Kalau seandainya bukan karena pekerjaan, silahkan engkau duduk di rumah dan kemudian tunggu sampai hadiah itu datang. Kira-kira datang tidak? Tidak. Dia dapat hadiah karena sebab mengumpulkan zakat. Dan Nabi SAW kemudian menegaskan bahwa itu adalah harta yang tidak halal. Nah, ini masalah dalam masalah harta saja, dalam masalah apa yang kita terima, itu sudah banyak ya permasalahan yang banyak orang belum. Akhirnya Nabi SAW jelaskan, wa bainahum umur mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara itu ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Ya, dan Nabi SAW bersabda, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi." Siapa yang bisa meninggalkan syubhat, maka sungguh dia telah berlepas diri atau dia telah menjaga agama dan kehormatan diri. Nah, jadi kalau perkara syubhat kita apa kan? Kita tinggalin atau kita bismillah istihad. Kebanyakan orang bismillah, yang penting niatnya benar. Nggak cukup niat yang benar, harus dengan cara yang benar. Baik, Allah SWT ini gambaran sedikit tentang syubhat. Nah, dalam masalah kita juga demikian, banyak syubhatnya. Ya, banyak. Ketika kita yakin ya dengan satu tanda-tanda kejadian alam, ya, wah ini apa namanya angin kencang ya, atau misalkan kita lihat kok banyak hewan-hewan yang kemudian keluar, ya, kalau kita meyakini wah ini mau ada azab, mau ada musibah besar. Nah, yang seperti ini ya masalah akidah, ya, bahkan urusan ketika ada kupu-kupu masuk ke rumah kita, lalu kita yakin ada apa? Ada tamu. Ini masalah kita bukan? Ya. Seorang yang melihat ke langit, ya, lalu melihat ada apa namanya bintang jatuh, ya, bintang jatuh ya, ya, meteor itu ya. Lalu kemudian dia apa? Kuis ya, bahasa sekarang itu kuis, ya. Meminta, memohon suatu permohonan. Nah, ini akidah bukan? Syubhat banyak. Ya. Anak-anak muda kita, ya, khususnya anak-anak muda setiap bulannya melihat ramalan yang ada di media atau mungkin horoskop itu Pak ya, horoskop ya, bintang ini itu dan seterusnya apa, bulan ini apa namanya masalah pekerjaan keuangannya, keuntungannya apa, dia ikuti semuanya. Ini masalah akidah, makanya syubhatnya banyak. Ya, maka dari itu untuk menjadi seorang yang betul-betul bertauhid pada Allah SWT harus ya, betul-betul membersihkan noda-noda syirik. Nah, inilah di antara upaya syekh ya, dalam memberantas perbuatan syirik untuk menguatkan tauhid seseorang. Nah, dalam kitab Kasyfus ini ya, akan dikemukakan beberapa bantahan-bantahan atau beberapa poin-poin, ya, kurang lebih sampai ada 13 atau sampai 19 poin, ya, intinya. Hadirin sekalian, kita masuk ke dalam kitab. Syekh rahimahullah taala fi al-Fidarain berkata, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau kembali memulai tulisan dalam kitab beliau dengan basmalah. Ya, apa arti basmalah? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Ada yang menjelaskan ya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa makna dari bismillah ini adalah abtadi'u, saya memulai tulisan aku dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk untuk mencari berkah. Agar apa yang ditulis menjadi sebuah keberkahan, dan ternyata terbukti. Ya, sampai hari ini tulisan-tulisan beliau, ilmu yang beliau sampaikan banyak dipelajari oleh kaum muslimin. Setiap orang yang mempelajarinya sampai pahalanya, sampai tidak Pak? Sampai ilmu yang bermanfaat. Beliau sudah wafat 1206 Hijriah. Sekarang 1446 Hijriah. Sudah lama. Ya, hampir 300 tahun. Tapi terus seperti setiap orang mempelajari ilmu yang beliau sampaikan, pahalanya sama. Ini luar biasa. Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah salah satu tradisi juga, kita bisa bilang tradisi atau kita bisa sebut sunnah
Suatu sunnah yang hendaknya jangan kita tinggalkan ketika kita melakukan sebuah amalan. Ya, ketika kita mau baca Quran, baca basmalah tidak? Baca ta'awudz kemudian basmalah. Ketika kita menulis, ya kita mulai dengan basmalah. Ya. Antum atau kita semua bikin catatan, jangan lupa di atasnya bismillah. Membuat MOU dalam suatu pekerjaan, ya, mulai dari basmalah. Ya. Nah itu adalah di antara sunnah yang hendaknya kita hidupkan. Bahkan Nabi SAW juga mencontohkan demikian. Ketika beliau melakukan ekspansi dakwah, ya, apa yang beliau lakukan? Menulis surat ya. Di antaranya kepada raja yang ada di Rum. Siapa? Di Romawi. Heraklius, ya, atau Heraklius. Kemudian Nabi SAW menulis. Apa yang beliau tulis? Mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Min Muhammad Abdullah wa Rasuluh, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya dan utusannya, ila azimi Rum, kepada pemuka atau pembesar Romawi yaitu Heraklius. Ya, beliau tulis seperti itu. Salam ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd, kemudian beliau tuliskan aslim taslam, engkau masuk dalam Islam engkau akan selamat, dan seterusnya. Jadi itu adalah di antara sunnah yang sudah Nabi SAW ya, contohkan kepada umatnya. Baik, Allah SWT. Kemudian Asy-Syaikh memulai dengan perkataan i'lam, sebagaimana dalam risalah-risalah beliau yang terdahulu. Ya, dalam usul salata itu diawali dengan i'lam rahimakallah. Ya, ketahuilah, semoga Allah SWT memberikan kepada engkau rahmat. Ya. Kalimat i'lam ini, ketahuilah, sebagai kalimat yang digunakan untuk tanbih, untuk memberikan peringatan atau mencari perhatian. Ya. Kalau di bahasa kita apa? Untuk mencari perhatian. Gimana? Perhatian gitu ya. Dengan kalimat perhatian, ya. Atau panggilan, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya dengan sapaan namanya. Ya, kalau bapak-bapak sekalian untuk memperingatkan anak-anak gimana? Untuk mencari perhatian dari anak-anak gimana? Dipanggil dengan panggilan yang halus ya Pak ya. Nah, adik, kakak gitu kan Pak ya. Ya, itu kalau lagi ingin membutuhkan sesuatu. Tapi kalau lagi marah gimana Pak? Beda lagi. Kalau kita lagi mau butuh sesuatu, kepada anak kita meminta tolong, panggilannya halus, dek, kak gitu ya. Tapi kalau kita lagi marah gimana Pak? Keras. Nah ini dalam masalah metode mendidik dalam Islam, ucapan-ucapan sapaan yang digunakan. Dan ini dilakukan oleh Syekh I'lam, mengatakan kepada para pembaca, orang-orang yang membaca risalah beliau, ketahuilah, ya, untuk memperhatikan amrun muhimun, ya, untuk memperhatikan sebuah perkara yang sangat penting, ya, sebuah perkara yang sangat penting yang harus diketahui dengan ilmu. I'lam, makanya dengan i'lam. Dan dalam Al-Quran Allah SWT juga sebutkan demikian. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada sesembahan ilah yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Penting tidak Pak mengetahui la ilaha illallah? Sangat penting. Ya, sangat-sangat penting. Makanya Allah mengungkapkan memulai dengan fa'lam. Perintahkan dengan fa'lam, i'lam. Ketahuilah, ilmuilah. Ya. Dan ilmu ini pernah kita jelaskan juga adalah sebuah keadaan yang paling tinggi dari sebuah pengetahuan. Ya. Ada orang yang tahu suatu permasalahan, mengetahui suatu permasalahan, tapi dia bertahap, tingkatannya berbeda-beda. Ya. Contoh misalkan tentang masalah sholat jenazah, misalkan. Sholat jenazah. Ya. Pernah dengar istilah ini Pak? Tapi apakah setiap dari kita memiliki pengetahuan yang sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Ada yang hanya tahu saja, pokoknya kalau sholat jenazah, ya tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Tapi bacanya nggak tahu, misalnya. Kalau sholat ya diem aja. Allah itu saja. Ya. Nah, ini berbeda dengan orang yang betul-betul ilmu, tahu bagaimana tata caranya, bagaimana sunnahnya. Ya. Karena banyak juga terjadi seperti ini. Ada sholat jenazah yang
lakukan, kemudian pada saat itu imam rawatibnya tidak hadir, yang ada marbotnya. Karena biasa di masjid dianggap paham, diminta untuk sholat jenazah. Ya, ketika mulai tiba-tiba marbot ini ya, ruku dan sujud. Jamaahnya kaget, yang lebih luar biasa jamaahnya ikut juga Pak, ikut sujud. Nah selesai salam baru tanya, kok ada ruku sujudnya? Oh iya maaf, saya juga sebenarnya nggak ngerti. Salah. Dia cuma tahu sholat jenazah ada tapi nggak paham. Nah inilah pentingnya kita ilmu, betul-betul ilmu. Nah tingkatan yang paling tinggi dari sebuah pengetahuan adalah ilmu. Ya. Idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Dia betul-betul mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang jazim, yang jelas, yang betul-betul totalitas, tahu betul-betul seluruh. Ya, dalam sholat jenazah apa yang dia harus lakukan, tata cara bacaan sunnah dan lain sebagainya, dia tahu. Nah, yang kedua al-jahlul basir. Ya, jahlul basir itu artinya ketidaktahuan yang ringan. Ya, jadi ada sesuatu yang dia tidak tahu tapi sedikit. Ya, dalam masalah sholat jenazah misalkan, ya di takbir keempat itu kan terkadang ada yang diam, ya ada yang membaca doa. Ya boleh diam, boleh baca doa. Ya. Nah dia nggak tahu masalah ini ketika di takbir keempat dia diam saja misalnya. Tapi padahal di situ ada sunnah boleh untuk berdoa. Dia nggak tahu. Nah ini al-jahlul al-basir, itu nggak ada masalah. Ya. Ada mulidroki dia tidak tahu secara totalitas. Nah yang ketiga adalah al-jahlul murakkab. Nah ini yang masalah. Ini kebodohan yang bertingkat-tingkat. Ya. Kebodohan yang bertingkat-tingkat. Bahwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Ya. Yaitu adalah dia mengetahui sesuatu yang berselisih tentang atau yang bertolak belakang dengan sesuatu itu, seperti tadi. Sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud, tapi dia ruku dengan sujud. Nah, berarti namanya jahlul murakkab. Ya, jahlul murakkab. Wa sumiya murakkaban bi annahu jahlan, jahlul insani bil waqi' wa jahluhu bi halih. Ya, haitsu dhanna annahu 'alim wa laysa bi 'alim. Kenapa disebut jahlul murakkab, yang bertingkat, yang bertumpuk? Karena dia melakukan dua kebodohan. Ya, kedua kejahilan. Jahil yang pertama tentang ilmu itu sendiri. Dia nggak tahu ilmunya. Yang kedua, dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Jadi orang ada yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, ada orang yang tidak tahu kalau dirinya jangan bingung ya. Jadi ada orang yang tahu dirinya tidak tahu. Ada juga orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Nah ini jahlul murakkab. Ya. Jahlul murakkab. Sudah tahu dirinya nggak tahu tapi tetap maju. Jadi imam sholat jenazah sehingga akhirnya ruku dan sujud. Ya. Nah ini namanya jahlul murakkab. Nah kalau orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu itu bisa dianggap sebagai ilmu. Sebagian para salaf mengatakan, ya, man qala la adri faqad afta. Siapa yang berkata aku tidak tahu, sungguh dia telah memberikan fatwa. Jadi ditanya tentang satu permasalahan, lalu kemudian dia menjawab la adri, saya tidak tahu. Berarti dia orang yang berilmu, tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Ya. Imam Malik yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Ya, pernah ditanya tentang berapa banyak masalah, 10 masalah. Hanya beberapa yang dia jawab, yang sisanya dijawab la adri. Orang yang bertanya yang datang dari negeri yang jauh, ya kecewa. Ya bagaimana saya tanya kepada imam yang besar yang saya datang jauh-jauh lalu dijawab la adri. Imam Malik marah. Ya. Irkablah, ya. Naiki kendaraanmu pulang. Katakan kepada kaum, kau bertanya kepada Imam Malik dengan 40 pertanyaan tapi hanya jawab sedikit. Nah, Imam Malik tegas. Ya. Bagaimana ilmu ya itu tidak bisa hanya sekadar prasangka. Nah makanya yang keempat dari tingkatan ilmu namanya al-wahm. Ya. Al-wahm yang bisa diartikan yaitu sebuah kekeliruan dalam pemahaman atau prasangka, ya, prasangka tetapi lebih kuat dibandingkan al-dhon, ya, dibandingkan al-dhon. Ya. Al-wahm ini adalah idraku syai'i ma ihtimali dhid rajih. Ya, dia mengetahui sesuatu
dengan ihtimal, dengan adanya keadaan bisa jadi itu salah atau dia mengetahui sesuatu tapi ragu-ragu dan lebih condong pada yang salah. Nah, itu namanya waham. Kalau dia sama antara yang benar dengan yang salah itu sama keraguannya, itu namanya syak, keraguan. Ya, sama seperti kalau kita sholat lalu kemudian kita ragu-ragu ini rakaat ketiga atau rakaat keempat dalam sholat asar misalnya. Ya. Di rakaat ketiga ragu-ragu ini rakaat ketiga atau keempat. Kalau rakaat ketiga berarti kalau duduk tasyahud akhir, kalau rakaat keempat tasyahud akhir, kalau ini rakaat ketiga berarti dia bangun lagi gitu kan. Nah, dia ragu-ragu dan dia nggak tahu, sama-sama nggak tahu apakah yang benar tiga atau yang empat. Itu namanya syak. Tapi kalau dia yakin, oh ini saya keempat, itu namanya apa? Waham. Ya, masih lebih condong pada yang benar. Ya. Kalau yang dhon, idraku syai'i ma'a ihtimali dhiddi marju. Ya. Dia mengetahui tetapi lebih condong kepada yang salah, ini namanya dhon. Ya, ini namanya prasangka. Dan Allah SWT perintahkan kita untuk menjauhi prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhon inna ba'dadh dhanni itsm. Wahai orang-orang beriman, jauhilah dhon, karena semuanya sebagian besar dari dhon ini adalah perbuatan dosa. Jadi ya, pengetahuan yang harus kita ketahui tentang masalah yang akan disampaikan Syekh ini adalah betul-betul ilmu, tingkatan ilmu, bukan tingkatan jahlul basit, bukan tingkatan jahlul murakkab, bukan tingkatan waham atau syak atau apa, tapi betul-betul ilmu. Kita tahu betul-betul. Ya, rahimakallah. Beliau kemudian mendoakan kita semua, semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada kita semua. Semoga Allah SWT memberikan rahmat atas apa yang kita lakukan. Ya, yang mendatangkan rahmat dari Allah SWT, yang mendatangkan surga ya, kepada kita semua. Ya, seorang masuk surga sebab karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Nabi SAW juga jelaskan, ya, bahwasanya tidaklah salah seorang dari kita masuk surga karena amalnya saja, tapi sebab karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala ya, kata misalnya meskipun saya juga demikian, bukan karena amal saya saja, amalku saja, tapi karena Allah telah tawammani bi rahmatihi, karena Allah telah meliputiku, menaungiku dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah doa yang disampaikan oleh Syekh kepada kita semua yang akan mempelajari kitab beliau. Ya, i'lam rahimakallah. Lalu kemudian beliau mulai, anna tauhida huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Langsung beliau menegaskan satu perkara, ya, kaidah dalam tauhid bahwasanya tauhid adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ya. Tauhid, ya. Istilah tauhid ini berasal dari kata, atau secara etimologi berasal dari kata wahada yuwahidu. Ya. Wahada yuwahidu itu artinya menjadikan satu, menjadikan esa, menjadikan tunggal. Ya. Lalu kata non definitifnya adalah tauhid. Ay ja'ala syai'a wahidan wa hadha la yatahaqqaqu illa bi nafyin wa itsbatin. Syekh Utsaimin menjelaskan, orang yang muwahhid ini, orang yang bertauhid ini tidak akan terwujud, tidak akan diwujudkan kecuali dengan binafyin wa itsbatin. Ya, yaitu dengan menafikan dan menetapkan. Ya, apa yang dinafikan? Syirik. Apa yang ditetapkan? Tauhid. Ya. Apa yang dinafikan? Sesembahan selain Allah SWT. Apa yang ditetapkan? Sesembahan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah makna dari la ilaha illallah. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Ya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 26-27, ini adalah salah satu ayat yang juga disebutkan dalam surat Al-Azab. Ya. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, siapa ayahnya? Ayah Nabi Ibrahim siapa? Azar. Ya.
wa qaumihi, dan kepada kaumnya penyembah berhala. Innani bara'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku bara' berlepas diri dari apa yang kalian ya. Illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali yang telah menciptakanku, karena sesungguhnya dialah Allah yang akan memberikanku petunjuk. Jadi Nabi Ibrahim berlepas diri dari sesembahan, itu namanya apa? Menafikan, meninggal. Kemudian isbat, menetapkan apa? Kecuali yang telah menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan oleh Ibrahim, ya Allah Subhanahu wa taala ya sebagai Rabb, sebagai sesembahan yang berhak untuk disembah. Nah, inilah salah satu kaidah seorang yang bertauhid adalah untuk menafikan yang bertolak belakang dengan tauhid dan menetapkan apa yang menjadi konsekuensi orang yang bertauhid. Baik. Kalau kita perhatikan, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab menjelaskan bahwa tauhid itu adalah ifradullah subhanahu bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat. Ya. Dalam permasalahan apa? Dalam permasalahan ibadah, dalam rububiyah, dalam penyembahan, dalam peribadatan, dalam aktivitas kita ibadah. Ya, bukan dalam sekedar permasalahan rububiyah, dalam penciptaan. Kenapa demikian? Kalau dalam penciptaan orang-orang musyrik itu mengakui tidak rububiyah Allah, mengakui. Ini sudah belajar di permasalahan Qaidul Arba. Masih ingat ya? Kaidah yang pertama ya, menegaskan ya, an ta'lama anna al-kuffar alladziina qatalahum Rasul sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq al-mudabbir. Di kaidah pertama dari Qaidul Arba itu ya, Syekh menjelaskan, engkau mengetahui, itu betul mengetahui bahwasanya orang-orang kufar yang Nabi SAW perangi mereka di zaman Nabi SAW, mereka mukirruna bi anna Allah Ta'ala wal khaliq al-mudabbir. Mereka mengakui bahwa Allah SWT adalah pencipta dan yang mengatur. Dan kita ingat ketika mereka berada di lautan, apa mengambil dengan ombak, mintanya kepada siapa? Kepada Lat wal Uzza atau kepada Allah? Kepada Allah. Ya, tetapi ketika sampai kepada daratan, ya, idahum yusyrikun. Kemudian mereka kembali berbuat syirik. Alam menajjahum minal barri idahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke tepian ke daratan, kembali lagi mereka berbuat syirik. Ya, mereka bertauhid rububiyah, tapi tidak ada rububiyah. Oleh karena itu Syekh menjelaskan bahwa tauhid, orang yang bertauhid adalah orang yang mengesahkan Allah di dalam rububiyah, di dalam ibadah, di dalam ya, ketika dia melakukan ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini sebuah istilah yang sangat luas, yang mencakup ibadah hati, qalb, ibadah apa lagi? Lisan, kemudian ibadah jawarih, anggota tubuh. Semua ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hati kita, oleh lisan kita, oleh anggota tubuh kita, maka seluruhnya harus ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling sulit itu hati, ibadahnya hati. Apa di antaranya? Bergantung atau bertawakal. Seorang lebih yakin bergantung kepada siapa? Manusia dibandingkan kepada Allah. Ya. Seorang lebih yakin bergantung kepada apa yang dilihat dibandingkan apa yang dia tidak lihat. Ya. Begitu juga dengan Syekh Muhammad bin Wahhab dalam dakwah beliau, ketika mendapati cobaan, diperangi oleh para khalifah-khalifah di setiap negeri, ya, bahkan beliau punya murid, ya, di Riyadh itu ketika datang ke muridnya ketakutan, Syekh datang, antum datang, ya, kalau bahasa kita, antum datang Syekh, ya, bagaimana nanti akan ditangkap anda nanti, takutan. Dan Syekh pun ketika melakukan perjalanan untuk dakwah tersebut, beliau tidak banyak bawa bekal, nggak bawa banyak uang, nggak bawa banyak harta. Tapi yang beliau yakini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Ya. Jadi tauhid apa? Ya, dan tauhid dalam masalah keyakinan kita ini adalah dalam masalah hati ini adalah masalah yang paling besar. Nah,
Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala menegaskan bahwa di antara perusak hati, nufsidatul qalb, yang merusak hati seorang muslim yang paling utama itu apa? Bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang merusak hati. Ya. Ketika dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkurang ubudiyahnya atau penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya yakin kepada bosnya misalnya, dalam pekerjaan misalnya, atau dalam suatu urusan dia hanya yakin kepada orang-orang yang bisa memberikan manfaat mudarat kepada dia. Padahal semuanya yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul inni la amliku lakum dharra wa la naf'a. Allah SWT perintahkan pada Nabi SAW untuk mengatakan, sebenarnya aku tidak bisa memberikan kepada kalian manfaat ataupun mudarat. Jadi dalam masalah tauhid rububiyah ini senantiasa kita berikan ibadah dalam hati kita, ibadah lisan kita, ibadah jawari anggota tubuh kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dinur rusul alladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Dan Islam adalah din, agama, apa yang diakui, apa yang diyakini oleh seseorang. Dan dalam hal Islam ini Syekh mengatakan adalah dinur rusul, agamanya para rasul yang telah Allah SWT utus mereka untuk menyampaikan tauhid ibadah. Fa'awwaluhum Nuh alaihi salam, yang pertama adalah Nabi Nuh. Jadi rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Arsalallah ila qaumihi lamma ghalau fis salihin. Allah SWT utus Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya, kepada kaumnya tatkala mereka ghalau fis salihin, tatkala mereka ghalau, mereka melakukan bulu terhadap orang-orang saleh. Berarti di sini kaidah berikutnya bahwasanya tauhid adalah risalah yang dibawa oleh semua rasul. Dan rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Diutus kepada kaumnya yang melakukan apa? Perbuatan syirik, tapi sebabnya karena bulu kepada orang-orang saleh. Dan di sini Syekh menyebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu diutus kepada kaumnya untuk memberantas apa yang mereka lakukan, yaitu bulu terhadap orang saleh. Jadi artinya sebab di antara orang melakukan perbuatan syirik adalah bulu. Apa itu bulu? Al-bulu artinya adalah mujawazatul haddi fi ta'abbudi wal amali wa thana'i qadhan aw madhan. Bulu itu adalah melampaui batas dalam masalah penghambaan, dalam masalah perbuatan, pujian ataupun mencela, dan memberikan pujian, kebaikan kepada orang. Bulu terbagi menjadi dua, atau menjadi empat. Syekh Utsaimin menyebutkan yang pertama adalah bulu dalam akidah, dan ini yang paling bahaya. Bulu melampaui batas dalam masalah akidah. Kabului ahli kalami fi sifati hatta adda bihim imma ila tamthili aw ta'lil. Seperti berlebih-lebihannya ahli kalam, orang-orang yang mendalami masalah ilmu kalam dan kemudian berusaha untuk menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mereka sampai jatuh pada tamthil dan ta'lil. Mereka kemudian menolak makna dari sifat, dan kemudian mereka mempermisalkan sifat-sifat Allah. Dalam masalah asma dan sifat, ketika menjelaskan yadullah, tangan Allah, atau ketika Allah SWT berfirman bahwa ma'akum aina ma kuntum, Allah SWT bersama kalian dimanapun kalian berada, mereka berusaha mentakwil, mereka berusaha untuk mentamthil, permisalan Allah yang bersama kita itu seperti seorang yang berjalan, di sampingnya ada orang lain, di belakangnya ada orang lain. Ini mempermisalkan, atau menolak maksudnya Allah bersama dengan kita, itu artinya Allah tidak ada di dunia, Allah tidak turun ke dunia, ke langit dunia. Ketika menjelaskan tentang nuzul turunnya Allah SWT ke langit dunia, Allah hanya melihat saja tapi tidak turun, dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang buruk berlebihan dalam masalah akidah. Mereka berusaha untuk hati-hati tidak sampai kepada menafsirkan tafsir sifat-sifat dan sifat dalam Allah SWT yang
yang keliru, tapi mereka akhirnya berlebihan. Ya. Dan akidah salaf, ya, manhaj salaf, ya, memahami masalah asma dan sifat itu adalah menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan dan menafikan apa yang Allah SWT dan Rasulnya nafikan. Bila takyifin, ya, tanpa berusaha untuk menjelaskan tentang kaifiyah, tata cara bagaimana. Ketika Nabi SAW menjelaskan Allah SWT turun di sepertiga akhir malam dan kemudian memberikan ijabah kepada yang meminta doa, memberikan ampunan kepada yang istighfar, memberikan taubat kepada yang bertaubat. Ya, lalu kemudian dia ketika memahami ini ditanya bagaimana turunnya Allah. Apakah turunnya di Indonesia ini sama dengan turunnya di Amerika? Apakah turunnya di Asia dengan Eropa? Apakah sama dan seterusnya? Ini takyif. Nah, Ahlus Sunnah, ya, orang yang bermanhaj salafus saleh, mereka tidak takyif. Sebagaimana Malik menjelaskan demikian. Al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal iman bihi wajibun wa su'alu anhu bid'ah. Ini kaidah. Bahwa kaif, ya, al-istiwa, ketika Imam Malik menjelaskan tentang masalah istiwa, ya, bersemayamnya Allah, istiwa maklum, istiwa itu maklum, telah diketahui bersemayam, ya, di atas arsy. Wal kaifu majhul, dan bagaimana persis dan seterusnya sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Wal iman bihi wajib, dan mengimani adalah wajib. Wa su'alu anhu bid'ah, bertanya-tanya tentangnya adalah sebuah kebid'ahan yang tidak dilakukan oleh para sahabat-sahabat saleh. Ini contoh dalam masalah dulu dalam akidah harus berhati-hati. Kemudian yang kedua, ya, ghulu fil ibadat, ghulu berlebihan dalam beribadah. Ya. Ya, contoh dalam masalah, ya, sholawat, ya, berlebih-lebihan. Dia bersolawat untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Allah SWT, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi walladzina amanu alaihi wasallimu taslima. Dan kata Nabi SAW, ya, al-bakhilu man dzukira ismuhu wa lam yusalli alaihi. Orang yang bakhil adalah yang ketika disebutkan namaku dan tidak mau bersalawat. Berarti bersalawat perintah dari Allah dan Rasul. Lalu berlebihan, ya, menjadikan salawat sebagai salah satu sarana ditempel, salawatnya ditempel. Ya. Kemudian kalau ingin sesuatu di salawati, ya. Lihat rumah bagus, lihat kendaraan senamanya bagus, di salawatin aja dulu. Ya. Ini berlebihan, nggak ada ajarannya. Ya. Baik. Berikutnya al-ghulu fi muamalat. Ghulu dalam masalah muamalah. Ya. Dia tasyaddud atau tasyaddud. Dia keras atau berlebih-lebihan. Ya. Mengatakan bahwasanya perkara-perkara dunia ini harus betul-betul, ya, sesuai dengan Nabi SAW. Perkara dunia. Di zaman Nabi SAW ada tidak celana panjang, ada tidak? Nah, sehingga kemudian dia mengharamkan. Ada tidak celana dalam? Ada tidak dalaman? Nggak ada. Sehingga kemudian dia mengharamkan. Nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai dalaman, nggak boleh. Nah, ini termasuk daripada sesuatu yang, ya, ghulu dalam masalah muamalah. Yang keempat, yang terakhir, ghulu fil adat, berlebih-lebihan dalam adat atau dalam adat istiadat. Ya, dia mendahulukan adat daripada syariat. Apa adatnya yang ada di daerah dia biasanya? Ya, misalkan persembahan untuk laut, ya, hasil buminya disembahkan kepada laut. Ya, belum lama kan ada, Pak, ya, 1 ekor sapi dibuang ke laut. Ya, sayang 1 sapi, Pak, dibuang ke laut begitu saja. Ya, kita ngumpulin 1 sapi kan harus kolektif, ya. Ini dibuang ke laut. Jadi termasuk dulu dalam masalah adat. Seorang yang berakidah manhaj yang benar, maka dia mendahulukan syariat dibandingkan adat. Atau kalau ada adat, ya tetap dia menjalankannya tanpa bertolak belakang dengan syariat. Wallahu mungkin yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini tentang mukaddimah dalam masalah kasyfu syubhat, dan insyaallah kita pahami, dan insyaallah kita bisa lanjutkan pembahasan materi. Mungkin ada 1-2 pertanyaan.